Halo warga multimedia SMK Negeri 1 Probolinggo. Sebelum kita memulai membuat atau belajar apa sih CorelDRAW itu dan bagaimana cara kita menggambar di CorelDRAW, kita buka softwarenya dulu ya. Nah, biasanya kalau CorelDRAW sudah terinstall di komputer, icon shortcut-nya ada di desktop. Atau kalau tidak ada, kita buka Start, kemudian All Program, lalu dicari icon CorelDRAW. Nah, beginilah tampilan dari software CorelDRAW. Untuk menu-menunya, kalian bisa buka materi yang sudah saya kirim, ya. Saya tidak perlu menjelaskan detail. Nah, di situ ada menu bar, kemudian ada tandal toolbar, ada toolbox, property bar, dan lain sebagainya. Nah, kalian tinggal baca aja bagaimana fungsinya. Nah, nanti kalau kalian sudah mempraktekkan membuka software CorelDRAW, kalian pelajari sendiri dengan panduan materi yang sudah saya kirim. Di sini saya akan konsentrasi menjelaskan bagaimana sih fungsinya toolbox yang ada di CorelDRAW. Karena ini sangat penting, karena di dalam CorelDRAW nantinya kita akan fokus bekerja dengan toolbox ya. Toolbox sendiri biasanya ketika awal membuka software CorelDRAW berada di sebelah kiri ya. Defaultnya ada di sebelah kiri dan ini bisa dipindah-pindah sebetulnya. Tapi defaultnya ada di sebelah kiri. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah Pick Tool. Pick Tool ini digunakan untuk memilih objek ya. Caranya apabila kita sudah membuat objek di CorelDRAW, kita tinggal klik aja objek mana yang akan kita pick ya, yang akan kita select. Mengubah ukuran, memiringkan atau memutar objek ya, untuk mentransform objek. Itu fungsi dari Pick Tool. Lalu ada Sub Edit Tool ya. Di Sub Edit Tool itu ada 7 icon, di mana dari ketujuh icon tersebut memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Yang pertama adalah Subtool, atau kalau kita ingin menggunakan shortcut, itu kita tinggal pencet F10 ya. Nah, di dalam materi ada dalam kurung F10, itu namanya shortcut di keyboard. Fungsinya yaitu untuk mengubah bentuk objek. Kita praktekkan membuat objek yang tidak beraturan, lalu kita select atau kita tandai di garis yang akan kita ubah atau kita edit. Kita tandai objek yang akan kita ubah garisnya, lalu kita menuju ke property box. Nah, di property box ini ada pilihan untuk membuat garis ini melengkung. Ya, kita pencet convert line to curve. Kita tinggal tarik panduan garisnya, nah, kita sesuaikan dengan objek yang kita inginkan. Kemudian ada Make Node Across. Di sini digunakan untuk membuat dua garis yang tadinya simetris, kita bikin tidak simetris ya. Kita klik node-nya dulu, lalu kita klik ikonnya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat objek tersebut sudah tidak simetris lagi. Kalau kita ingin membuat dua garis ini simetris lagi, kita tinggal klik icon Make Node Smooth ya, atau Make Node Simetris. Kalau smooth ini antara panduan garis kiri dan kanan itu bisa tidak simetris, tapi kalau untuk yang Make Node Simetris, dua garis panduan ini akan simetris. Selanjutnya adalah Knife Tool yang digunakan untuk memotong objek. Kemudian ada Erase Tool ya, untuk menghapus bagian objek. Lalu ada Smooth Brush untuk membuat objek distorsi pada objek garis. Selanjutnya ada Rogen untuk mengubah bagian outline pada garis vektor dari objek.
Lalu ada free transform. Nah, di sini kita bisa memutar objek sesuai dengan yang kita inginkan secara bebas. Selanjutnya adalah virtual segment delete yang digunakan untuk memotong porsi objek yang terpotong dengan objek lain, ya. Dari 7 subtool ini, kalau saya sendiri biasanya lebih banyak bekerja pada subtoolnya, ya, yang pertama tadi, daripada tool-tool yang lain. Saya jarang menggunakan. Selanjutnya adalah zoom tool. Nah, zoom tool ini ada dua icon dengan fungsi yang berbeda, di mana yang zoom tool dengan shortcut Z itu untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari dokumen, ya. Untuk memperbesar kita menggunakan mouse klik kanan, kemudian yang klik kiri untuk memperkecil objek. Selanjutnya adalah hand tool. Hand tool ini adalah untuk memindahkan tampilan objek, ya. Perlu diingat, bukan memindahkan objek, tapi memindahkan tampilan objek. Tool selanjutnya adalah curve tool. Kalau untuk sub-edit tool, itu berguna untuk mengedit objek. Jadi kita sudah membuat objek dulu, kemudian kita edit menggunakan sub-edit tool. Nah, untuk curve tool, ini berfungsi untuk membuat objek, ya. Membuat objek. Yang pertama adalah freehand tool. Freehand tool yaitu berguna untuk membuat garis secara bebas. Tinggal diklik, kemudian ditahan, kita tinggal drag-dragkan aja mouse-nya, kita membuat objek garis secara bebas. Yang kedua adalah bezier tool. Berguna untuk membuat garis lurus dengan 2 node atau lebih, ya. Kalau kita sudah mengklik icon bezier tool, nah di dokumen kita tinggal mengklik-klikan aja untuk membuat sebuah objek. Lalu ada artistic media tool. Nah, ini berguna untuk membuat garis dengan gaya artistik. Pada pilihan ini terdapat 3 pilihan, yaitu brush, sprayer, calligraph, dan pressure. Lalu ada pen tool. Pen tool ini digunakan untuk menggambar kurva dengan satu segmen. Artinya, pen tool ini fungsinya hampir sama dengan bezier tool, ya. Selanjutnya adalah polyline tool, yaitu untuk menggambar garis dan kurva. Pada prinsipnya hampir sama dengan bezier tool ataupun pen tool. Lalu selanjutnya ada 3-point curve. Ini berguna untuk membuat kurva dengan 3 poin. Dengan cara drag dari poin pertama, lalu dilepas pada poin kedua, kemudian klik pada poin ketiga untuk mengakhiri pembuatan kurva. Lalu ada interactive connector tool. Ini berguna untuk menggabungkan dua objek dengan garis. Kemudian ada dimension tool. Ini untuk membuat garis yang dilengkapi dengan nilai dan satuan pengukuran. Biasanya ini digunakan untuk kita membuat maket rumah, ya, untuk desainer rumah. Tool selanjutnya adalah Smart Drawing Tool, atau shortcutnya kita tinggal pencet tombol S saja. Ini digunakan untuk mengkonversi freehand atau gambar dengan goresan tangan menjadi setara dengan bentuk dasar dan dirubah menjadi halus, ya. Kalau kita membuat objek dengan freehand, di situ kita tidak bisa membuat gambar lurus dengan bentuk yang segitiga, maka dia secara otomatis akan berubah menjadi persegi 3 atau persegi 4, tergantung dari kita membuat objek. Tool selanjutnya adalah rectangle tool. Nah, ini digunakan untuk membuat objek kotak. Lalu kemudian ada 3-point rectangle untuk membuat objek kotak dengan 3 poin dengan cara drag dari poin 1, lepas pada poin kedua, kemudian klik pada poin ketiga untuk mengakhiri pembuatan objek atau kotak rectangle tersebut. Tool selanjutnya ada ellipse tool. Ini hampir sama dengan rectangle tool. Bedanya, ini digunakan untuk membuat objek berbentuk lingkaran atau elips.
Kemudian ada 3-point ellipse, hampir sama dengan 3-point rectangle tadi ya. Tool selanjutnya adalah object tool. Object tool ini ada 3 icon toolnya yang masing-masing berbeda fungsinya. Yang pertama adalah grab paper tool. Ini digunakan untuk membuat objek dengan bentuk gabungan kotak sehingga nampak seperti objek table ya. Nah, ini bisa di ungroup yang nantinya akan menjadi kotak sendiri yang terpisah-pisah. Selanjutnya adalah polygon tool. Polygon tool ini dibuat untuk membuat objek poligon atau objek dengan banyak sudut. Biasanya ini digunakan untuk membuat logo atau star ya, bintang. Lalu ada spiral tool. Ini digunakan untuk membuat objek spiral. Next, tool selanjutnya adalah subtool, di mana subtool ini terdapat 5 icon. Icon yang pertama, basic subs, ini digunakan untuk membuat objek dasar yang sudah disiapkan sistem, ya. Yang kedua adalah arrow subs, ya. Arrow sub ini digunakan untuk membuat bentuk atau pola arah dan beberapa bentuk ujung panah, ya. Sesuai dengan namanya arrow subs. Selanjutnya adalah flowchart subs. Flowchart subs ini digunakan untuk menyusun objek flowchart atau diagram dalam bentuk flowchart. Kemudian ada star subs. Star sub ini digunakan untuk membuat objek dalam bentuk bintang, ya. Lalu ada call out tool. Call out tool ini digunakan untuk membuat objek guna memberikan keterangan pada sebuah objek lain. Nah, ini untuk kalian yang nantinya pengen menggambar komik secara digital di CorelDRAW, kalian bisa menggunakan call out tool ini. Ini juga sudah disiapkan oleh sistem, kalian tinggal klik drag saja untuk membuatnya. Tool selanjutnya adalah text tool. Digunakan untuk membuat objek bentuk artistik teks atau paragraf teks. Tool selanjutnya itu ada interactive tool. Yang pertama adalah interactive blend tool. Ini digunakan untuk menggandakan objek hingga mendekati bentuk akhir. Nah, kalian bisa membuat 2 objek yang berbeda, kemudian didragkan dari objek pertama ke objek yang kedua, maka hasilnya ada penggandaan objek dari bentuk pertama mendekati bentuk objek yang kedua. Selanjutnya adalah interactive contour tool. Ini digunakan untuk menggandakan objek dengan ukuran yang berbeda. Ketika Anda menggambar sebuah objek, objek ini mau digandakan dengan cara membesar atau mengecil dengan bentuk yang sama, itu menggunakan interactive contour tool. Selanjutnya adalah interactive distortion tool. Nah, ini digunakan untuk membuat distorsi pada sebuah objek. Lalu ada interactive drop shadow. Nah, ini untuk membuat objek bayangan. Selanjutnya interactive envelope tool. Nah, ini digunakan untuk membuat objek dengan mengikuti pola yang diinginkan. Lalu interactive extrude tool. Ini untuk membuat objek dengan efek 3 dimensi berdasarkan objek dasar. Dan yang terakhir adalah interactive transparansi. Digunakan untuk membuat objek dengan fill bentuk transparan terhadap objek yang ada di belakangnya. Tool selanjutnya ada yang namanya eyedropper tool. Eyedropper tool ini digunakan untuk mengetahui
persentase warna yang digunakan pada fill dari suatu objek. Nah, apabila kita membuat sebuah objek, lalu kita ingin menyamakan warnanya dengan objek yang lain, kita tinggal klikkan aja eyedropper tool, lalu kemudian diaplikasikan ke objek yang kita inginkan warnanya tadi dengan menggunakan pen bucket tool, ya. Diklik saja pada objeknya, lalu warna pada objek kita akan sama dengan warna pada objek yang ingin warnanya kita samakan tadi. Tool selanjutnya adalah outline tool. Outline tool ini untuk membuat garis outline. Nah, di situ ada beberapa icon pilihan. Nanti kita tinggal mengaplikasikan saja. Lalu tool selanjutnya adalah fill tool. Nah, fill tool ini digunakan untuk memberikan warna pada objek kita. Apakah itu warna solid atau warna pattern, kemudian ada warna gradasi, ada tekstur. Nah, itu kita tinggal pilih saja. Di situ ikonnya sudah ada. Dan tool yang terakhir adalah interactive fill tool. Nah, interactive fill tool ini digunakan untuk mengatur warna secara interaktif, ya. Kalian ini membuat gradasi warna dari warna A ke warna B, itu bisa menggunakan interactive fill tool. Dan yang terakhir adalah the interactive mesh tool. Nah, berdasarkan mesh-nya, ini sebenarnya mesh ini bahasa 3 dimensi. Kita tinggal klik aja objeknya, di situ nanti akan terlihat mesh-nya, titik-titiknya. Kalau dalam Corel itu node-nya, kita tinggal klik pada warna yang akan kita inginkan. Jadi dalam satu objek itu bisa terdiri dari beberapa warna berdasarkan mesh-nya atau berdasarkan node-nya. Nah, setelah tadi kita mempelajari fungsi dan kegunaan dari tools box yang ada di CorelDRAW, saya akan mengaplikasikan sedikit untuk memberikan contoh kepada kalian bagaimana membuat objek dengan tool yang sudah kita bahas tadi. Check it out ya. Nah, itu tadi adalah kegunaan dari toolbox yang ada di CorelDRAW. Kalau kalian nanti bisa memahami fungsi dan cara kerja toolbox ini, tentunya kalian akan bisa membuat objek apa saja yang akan kita inginkan, tergantung dari imajinasi kita. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Sampai ketemu minggu depan.